Pada tabel neraca Aldin Manufacturing Company dalam ribuan itu per tanggal 31 Maret, aktiva kas dan setara kas pada 20x2 sebesar 178 dolar. Kemudian pada 20x1 sebesar 175 dolar. Adapun akumulasi pembayaran pajak dibayar di muka pada 20x2 sebesar 3 per 35. Pada 20x1 sebesar per 29. Adapun aktiva lancar sebesar pada 20x2 sebesar 2241. Pada 20x2 itu sebesar 2196. Adapun akumulasi penyusutan aktiva tetap itu pada 20x2 itu per 857. Pada 20x1 itu sebesar per 791. Adapun aktiva tetap bersih pada 20x2 sebesar 739. Pada 20x1 itu sebesar 742. Kemudian adapun investasi jangka panjang itu sebesar pada 20x2 itu sebesar 65. Kemudian pada 20x1 itu kosong. Adapun aktiva lain-lain itu pada 20x2 sebesar 205. Kemudian pada 20x1 nilainya sama, pada 20x2 itu sama sebesar per 205. Jadi total aktiva pada 20x2 sebesar 3.250, pada 20x1 sebesar 3.148. Kemudian adapun kewajiban dan ekuitas pada aktiva pinjaman bank dan utang wesel pada 20x2 sebesar 448. Kemudian pada 20x1 sebesar 356 dolar. Adapun kewajiban lainnya terutang pada 20x2 sebesar per 191. Kemudian pada 20x1 sebesar per 164. Adapun aktiva kewajiban jangka pendek pada 20x2 itu sebesar 823. Kemudian pada 20x1 itu sebesar 783 dolar. Kemudian pada laba ditahan itu sebesar pada 20x2 sebesar 1014 per 1014. Kemudian pada 20x1 itu sebesar per 956. Adapun total ekuitas pemegang saham itu sebesar pada 20x2 sebesar per 1796. Kemudian pada 20x1 itu sebesar per 1738. Jadi total kewajiban dan ekuitas pemegang saham pada 20x2 sebesar per 3.250. Kemudian pada 20x1 itu per 3.148. Kemudian pada tabel laba Aldin Manufacturing Company dalam ribuan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret, pada aktiva penjualan bersih pada 20x2 itu sebesar 3.992 dolar. Kemudian pada 20x1 itu sebesar 3.721. Kemudian aktiva harga pokok penjualan itu pada 20x2 sebesar per 2.680. Kemudian pada 20x1 itu sebesar per 2.500. Kemudian laba kotor pada 20x2 itu sebesar 1.312. Kemudian pada 20x1 itu sebesar 1.221. Kemudian adapun aktiva beban bunga pada 20x2 itu sebesar per 85. Kemudian pada 20x1 itu sebesar per 70. Kemudian laba sebelum pajak
itu pada 20x2 itu sebesar 315. Kemudian pada 20x1 itu sebesar 310. Pada aktiva pajak penghasilan itu pada 20x2 itu sebesar per 114. Kemudian pada 20x1 itu sebesar per 112. Kemudian adapun aktiva dividen tunai pada 20x2 itu sebesar per 143. Kemudian pada 20x1 itu sebesar per 130. Kemudian pada aktiva kenaikan laba ditahan pada 20x2 sebesar per 58. Kemudian pada 20x1 sebesar per 68. Jadi beban penyusutan untuk tahun 20x1 dan 20x2 masing-masing adalah $114 dan $11. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Adapun rasio lancar current ratio itu rumusnya adalah aktiva lancar per kewajiban jangka pendek. Jadi pada Aldin Manufacturing Company rasio akhir tahun 20x2 adalah pada aktiva lancarnya itu sebesar $2.241.000. Kemudian pada kewajiban jangka pendeknya itu sebesar $823.000. Jadi jika dibagi itu hasilnya sebesar 2,72. Jadi rasio di atas menunjukkan rasio lancar Aldin di atas rasio median untuk industrinya sebesar 2,1 atau The Risk Management Association Statement Studies bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh $2,72 aktiva lancar. Kemudian yang kedua ada rasio cepat atau acid test quick ratio, yang dimana rumusnya itu aktiva lancar dikurang persediaan per kewajiban jangka pendek. Jadi pada aktiva lancarnya itu sebesar $2.241.000 dikurang 1 juta dikurang persediaan sebesar $1.329.000. Kemudian per $823.000. Jadi hasilnya itu sebesar $1,11. Jadi pada rasio cepat Aldin di atas rata-rata median industrinya itu ya adalah 1,1 yang dimana menunjukkan sejajar dengan industrinya. Jadi bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 itu hutangnya dijamin oleh $1,11 aktiva lancar di luar persediaan. Kemudian pada bagian 2 ada rasio leverage atau utang keuangan. Yang pertama rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Adapun rumusnya itu total utang per ekuitas pemegang saham, yang dimana total utangnya itu sebesar $1.454.000. Kemudian pada ekuitas pemegang sahamnya itu sebesar $1.796.000, yang dimana hasilnya itu jika dibagi sama dengan 0,81. Jadi pada rasio di atas itu memperlihatkan bahwa kreditor memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap $1 yang diberikan oleh pemegang saham. Jadi median industrinya itu 0,80. Jadi Aldin sejalan dengan industrinya, sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditor karena rasio utang yang besar. Jadi pada rasio utang yang kedua itu ada rasio utang terhadap total aktiva atau debt to total asset ratio, yang dimana rumusnya itu total utang per total aktiva. Jadi total utangnya itu sebesar $1.454.000.
Kemudian total aktifannya itu sebesar 3.250.000 dolar. Jika dibagi tuh hasilnya menjadi 0,45. Jadi rasio ini menunjukkan presentasi aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Rasio di atas itu bisa diinterpretasikan sebesar 45% dari aktiva perusahaan yang didanai oleh utang atau dari berbagai jenis. Kemudian sementara sisanya itu 55% pendanaan dari hasil berasal dari ekuitas pemegang saham. Kemudian adapun rasio yang ketiga itu rasio cakupan atau coverage ratio, yang dimana 400.000 dolar itu dibagi dengan 85 dolar. Jadi hasilnya itu sebesar 4,71. Jadi semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan. Kemudian dengan median industrinya 4,0, kemampuan Aldin untuk membayar bunga tahunan itu 4.071 kali dari penghasilan operasional atau EBIT, menunjukkan margin keamanan yang baik. Pada rasio yang keempat yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu terbagi, yang pertama rasio perputaran piutang atau receivable turnover. Rumusnya itu penjualan kredit tahunan bersih per piutang. Jadi penjualan kredit tahunan bersih itu sebesar 3.992.000 dolar per piutang 678.000 dolar, yang dimana hasilnya itu sebesar 5,89. Jadi rasio ini memberitahu kita berapa kali piutang usaha telah berputar menjadi kas selama tahun tersebut. Semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu antara penjualan kredit dengan penagihan tunainya. Bagi Aldin, piutang berputar 5,89 kali selama tahun 20x2. Median industri adalah 8,1, yang menggambarkan piutang Aldin cukup rendah perputarannya. Hal ini merupakan indikasi kurangnya kebijakan penagihan dan sejumlah tagihan jatuh tempo masih terdapat dalam catatan perusahaan. Kemudian yang kedua, pada rasio aktivitas yaitu rasio perputaran piutang dalam hari atau receivable turnover in days atau RTD, yang dimana rumusnya hari dalam setahun per perputaran piutang. Adapun hari dalam setahun itu sebesar 365 hari. Kemudian per perputaran piutang itu sebesar 5,89. Jadi totalnya itu sama dengan 62 hari. Jadi bagi Aldin yang perputaran piutangnya 5,89 itu rata-rata waktu penagihannya adalah 62 hari. Sementara median perputaran industri adalah 8,1, rata-rata waktu penagihan industri adalah 365 hari per 8,1, jadi sama dengan 45 hari. Kemudian pada rasio aktivitas yang ketiga itu ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover IT ratio, yang dimana rumusnya itu harga pokok penjualan sebesar 2.680.000 dolar per persediaan sebesar 1.329.000 dolar. Itu hasilnya sama dengan 2,02. Jadi di mana perputaran persediaan Aldin sebesar 2,02 sangatlah berbeda dengan median rasio perputaran industrinya sebesar 3,3. Jadi perbandingan yang kurang baik ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut kurang efisien manajemen persediaannya, atau Aldin menahan stok persediaannya yang sangat banyak. Kemudian rasio aktivitas yang keempat yaitu
ada rasio perputaran persediaan dalam hari atau Inventory Turnover in Days (ITD), yang dimana rumusnya itu jumlah hari dalam setahun sebesar 365 per perputaran persediaan sebesar 2,02, jadi itu hasilnya sama dengan 181 hari. Jadi angka ini memberitahukan berapa hari rata-rata sebelum persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industrinya 3,3 dalam satuan hari, jadi hasilnya itu 365 per 3,3 sama dengan 111 hari. Jadi Aldin rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaannya daripada perusahaan lainnya. Kemudian pada rasio aktivitas yang kelima ada rasio perputaran total aktiva atau modal, yang dimana rumusnya itu penjualan bersih per total aktiva. Jadi penjualan bersihnya itu sebesar $3.992.000, kemudian total aktivanya itu sebesar $3.250.000. Jadi jika dibagi itu hasilnya menjadi 1,23. Jadi Aldin menghasilkan pendapatan penjualan per $1 investasi kurang dari median industrinya sebesar 1,66. Rasio perputaran aktiva memberitahukan bahwa efisiensi relatif penggunaan total aktiva itu perusahaan untuk menghasilkan penjualannya. Kemudian rasio yang kelima itu rasio profitabilitas. Pada rasio profitabilitas yang pertama itu ada profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan. Jadi pada profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan itu juga terbagi. Yang pertama rasio margin laba kotor. Jadi rumusnya itu penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan per penjualan bersih. Jadi penjualan bersihnya itu penjualan bersih kurang harga pokok penjualannya itu sebesar $1.312.000. Kemudian penjualan bersihnya itu sebesar $3.992.000. Jadi jika dihasilkan itu sama dengan 32,9%. Jadi margin laba kotor Aldin secara signifikan berada di median industrinya sebesar 23,8 hingga ia menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produksi atas biaya yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua pada rasio profitabilitas ada rasio margin laba bersih. Jadi rumusnya itu laba bersih setelah pajak itu dibagi dengan penjualan bersih, yang dimana laba bersih setelah pajak itu sebesar $201.000. Kemudian penjualan bersih itu sebesar $3.992.000, yang dimana jika dibagi hasilnya menjadi 5,04%. Jadi bagi Aldin 5 sen dari setiap $1 penjualan membentuk laba sebesar setelah pajak. Margin laba bersih Aldin di atas median margin laba bersih industrinya sebesar 4,7%, yang dimana menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif profitabilitas penjualan yang lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan lainnya di industri yang sama. Yang kedua, profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Jadi tingkat pengembalian atas investasi atau return on investment atau ROI. Adapun rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Adapun laba bersih setelah pajak itu sebesar $201.000. Kemudian total aktiva itu sebesar $3.250.000, yang dimana jika dibagi hasilnya itu menjadi 6,18%. Jadi dimana rasio ini kurang bagus perbandingannya dengan nilai median industrinya sebesar 7,8%. Jadi profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan itu
tetapi pengembalian atas investasi yang agak lebih rendah dari industrinya, mengonfirmasikan bahwa Aldin menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan $1. Kemudian penjualan daripada perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Kemudian pada tingkat pengembalian atas ekuitas atau return or equity ROA, adapun rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Jadi laba bersih setelah pajak itu sebesar $201.000. Kemudian ekuitas pemegang sahamnya itu sebesar $1.796.000. Jadi jika dibagi itu hasilnya sama dengan 11,19%. ROA yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. ROA Aldin berada di bawah median pengembalian untuk industrinya yang sebesar 14,4%. Kemudian pada tabel rasio keuangan pilihan dari Aldin Manufacturing Company untuk tahun fiskal 20x20 sampai 20x2 itu pada likuiditas rasio lancar, rasio cepat 20x0 itu sebesar 2,95 dan 1,30. Pada 20x1 sebesar 2,80 dan 1,23. Pada 20x2 sebesar 2,72 dan 1,11. Jadi median industri 20x2 itu sebesar 2,10 dan 1,10. Pada leverage, rasio utang terhadap ekuitas dan rasio total utang terhadap aktiva pada 20x0 itu 0,76 dan 0,43. Pada 20x1 itu sebesar 0,81 dan 0,45. Pada 20x2 sebesar 0,81 dan 0,45. Pada median industri 20x2 itu sebesar 0,80 dan 0,44. Pada rasio cakupan bunga itu pada 20x0 itu sebesar 5,95. Pada 20x1 itu sebesar 5,43. Kemudian pada 20x2 itu sebesar 4,71. Kemudian pada median industri 20x2 itu sebesar 4,00. Pada aktivitas rata-rata waktu penagihan, perputaran persediaan dalam hari dan perputaran total aktiva itu pada 20x0 itu 55 hari, 136 hari dan 1,25. Pada 20x1 sebesar 73 hari dan 180 hari dan 1,18. Kemudian pada 20x2 itu ada 62 hari dan 181 hari. Jadi sebesar 1,23. Pada median industri 20x2 itu 45 hari dan 111 hari, jadi 1,66. Pada profitabilitas, margin laba kotor, margin laba bersih, ROI dan ROA itu pada 20x0 itu 30,6% itu 30,6%, kemudian 4,90% dan 6,13% dan 10,78%. Pada 20x1 itu sebesar 38%, 5,32%, 6,29% dan 11,36%. Pada 20x2 32,9%, 5,004%, 6,19% dan 11,19%. Pada median industri 20x2 itu sebesar 23,8%, 4,70%,
7,80% dan 14,04%.